Shalom, bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani semua pemirsa dalam Belajar Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat selama 7 menit, selama 7 hari, setiap jam 7 malam. Harapan kami, semua pemirsa tetap mengikuti kami dalam akun YouTube Bakti Channel. Sekarang kita telah tiba di hari Kamis 11 November dengan judul Bukan Karena Kebenaranmu. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih waktu yang indah Tuhan kembali berikan bagi kami dalam belajar sekolah Sabat. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat memahaminya, serta membawa iman kami semakin setia bagimu saja. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Berkat Tuhan menjadi bagian semua pemirsa. Dalam anakmu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, harapan kami agar tetap pemirsa mengikuti kami dalam program Sekolah Sabat 777. Kutipan Sekolah Sabat hari ini mengatakan demikian. Inti dari agama Kristen untuk semua agama yang berdasarkan Alkitab adalah tema besar tentang pembenaran oleh iman saja. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 3. Ellen G. White menyatakan dengan sangat baik konsep itu seperti berikut ini. Apakah pembenaran oleh iman? Itu adalah pekerjaan Tuhan dalam meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu dan melakukan untuk manusia apa yang tidak bisa dilakukannya untuk dirinya sendiri. Ketika manusia melihat ketiadaan mereka sendiri, mereka siap untuk dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Ellen G. White, The Fight Life by halaman 109. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya kutipan Sekolah Sabat kita mengatakan demikian. Tidak perlu dipertanyakan lagi ketika engkau mempertimbangkan siapa Allah itu dibandingkan dengan siapa kita. Dan bagaimana ketidaksuciannya kita dibandingkan dengan di mana hal itu akan membutuhkan suatu tindakan kasih karunia yang mengagumkan untuk menyelamatkan kita. Dan itu dilakukan. Karunia itu terjadi di salib dengan Kristus sebagian pribadi yang tidak berdosa mati bagi dosa-dosa dari mereka yang bersalah. Dengan konteks dalam pikiran ini, bacalah Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Apa yang sedang Musa katakan kepada bangsa tersebut di sini yang menyatakan dalam sebuah cara yang dramatis realitas dari kasih karunia Allah bagi yang tidak layak. Bagaimana yang terjadi di sini? Merefleksikan prinsip pembenaran oleh iman. Jika seseorang dapat merangkum ajaran Paulus tentang Injil, mungkin hal itu dapat ditemukan dalam frasa yang terdapat dalam Ulangan 9 ayat 5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu. Ulangan 9 ayat yang kelima. Maka Allah akan menyelamatkanmu. Sebaliknya, Dia akan melakukan itu karena janji dari Injil yang kekal. Wahyu 14 ayat yang ke-6. Sebuah janji yang diberikan kepada kita. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita boleh baca 2 Timotius 1 ayat 9 dan juga Titus 1 ayat yang kedua. Jika janji yang diberikan kepada kita sebelum permulaan zaman, maka pasti keselamatan itu tidak berasal dari pekerjaan kita karena kita bahkan belum ada sebelum permulaan zaman. Jadi memang bukan karena usaha. Singkatnya, terlepas dari kesalahan-kesalahan Anda, kekurangan-kekurangan Anda, dan keras tengkuknya Anda, Tuhan akan melakukan pekerjaan yang indah bagi Anda dan di dalam Anda. Dan sebagai hasilnya, Tuhan memerintahkan kepada Anda untuk menuruti Dia dan hukumnya. Janji telah diberikan dan sudah disampaikan pekerjaan Anda, penurutan Anda, bahkan jika pun itu cukup baik,
yang sebenarnya memang tidak cukup baik. Bukanlah alat untuk keselamatan Anda. Gantinya, semuanya itu adalah hasil dari keselamatan. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah menyelamatkan Anda oleh kasih karunia. Sekarang dengan adanya hukumnya yang tertulis di dalam hatimu dan rohnya yang menguatkan Anda, pergilah dan turutilah hukumnya. Demikianlah kutipan Sekolah Sabat pada hari ini. Semoga melalui pelajaran ini akan membawa hubungan kita lebih baik dengan Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sudah belajar dari pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis. Kiranya melalui pelajaran Sekolah Sabat ini akan membawa hubungan kami lebih baik dengan Tuhan. Dan kami dapat mengetahui siapakah kami ini. Dan kami dapat mengetahui apa yang harus kami lakukan. Bapa, melalui kutipan Sekolah Sabat pada hari ini mengingatkan kami untuk menyembah Dia dan menuruti hukumnya. Terima kasih Tuhan atas pekabaran ini. Dan Tuhanlah kiranya selalu memberkati kami sepanjang hidup kami. Dan rancangan yang terbaik Tuhan akan berikan bagi kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkatilah kiranya kami semua Tuhan untuk selalu datang kepada Tuhan, baik melalui ibadah dalam rumah tangga, dalam belajar Sekolah Sabat. Dan ini akan menuntun kami untuk dapat berdiskusi dengan baik di acara Sekolah Sabat pada tanggal 13 ini nanti. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak yang harus kami pinta kepada Tuhan, namun Tuhan mengetahui apa yang akan kami butuhkan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.